Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, Dhuyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tanpa terasa kita telah melalui beberapa hari di kota suci Madinah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat kesehatan badan dan kesehatan pikiran, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, rutinitas ibadah di Madinah ini dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, ibu-ibu. Dan tanpa terasa juga kita besok akan meninggalkan kota Madinah ini, ibu-ibu. Apakah ada rasa sedih, ibu-ibu? Sedih. Tapi setelah sedih akan ada kebahagiaan. Apa itu, ibu-ibu? Kita akan melihat Ka'bah. Yang dulu mungkin kita sholat di rumah menghadap kiblat, kita tidak pernah melihat mana kiblat. Tapi insya Allah besok kita akan melihat di mana kiblat kita, ibu-ibu. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana teknis pemberangkatan besok dan informasi selanjutnya, terlebih penting sekali kita harus mengulang kaji yaitu manasik umroh, ibu-ibu ya. Mungkin waktu di Indonesia ibu-ibu sudah mengikuti manasik dengan guru kita, dan insya Allah pada malam ini kita akan mengulang kaji manasik tersebut untuk lebih mengingatkan lagi, ibu-ibu. Nah, mungkin kadang-kadang udah ada yang lupa-lupa itu, ibu-ibu kan. Nah, insya Allah pada malam ini mungkin lebih kurang dalam waktu 1 jam kurang, insya Allah kita akan selesai briefingnya di sini. Mungkin akan disampaikan manasik oleh guru kita, Ustaz Imam. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami dan harus diperhatikan baik-baik, ibu-ibu. Karena poin inti daripada perjalanan kita dari Indonesia ke sini yaitu besok umroh, ibu-ibu ya. Itu poin intinya, ibu-ibu. Mungkin kita sudah ziarah ke Jabal Uhud, kita sudah ke Raudhah. Itu bukan poin inti. Poin intinya yaitu kita melaksanakan umroh. Maka ini mohon diperhatikan baik-baik, ibu-ibu. Bapak-bapak juga mohon diperhatikan baik-baik. Maka tanpa memperpanjang kalam, karena nanti saya akan menyampaikan juga teknis kita pemberangkatan besok, cek order hotel, maka saya mempersilahkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Imam untuk menyampaikan ulang manasik umroh kepada kita semuanya, ibu-ibu. Maka kepada Ustaz Imam kami persilahkan dengan salah hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amika fi majidah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah panjatkan puji syukur Allah SWT. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan kepada pengikut hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah tamu yang saya hormati, wabil khusus Ustaz Muhammad Ali yang saya hormati, yang telah beliau memimpin dari mulai perjalanan dari Jeddah menuju di kota Madinah Munawwarah ini. Alhamdulillah beliau telah mendampingi kita semua, yang intinya kita melanjutkan pada saat manasik pertanggal 9 Februari di Majlis Sholawat Al-Jabar. Kemungkinan besar besok akan dimulai ibadah kita intinya. Jadi sekarang ini belum inti, cuman baru memulai. Biasa rutinnya kalau umroh itu ada yang langsung Mekah ataupun Madinah. Jadi diutamakan kalau yang Mekah intinya dulu. Kalau ini sunahnya untuk
ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tamu Allah semua ini sudah menjalankan ziarah kepada makamnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah memasuki Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang intinya terus melanjutkan perjalanan umroh kita yang rukunnya yaitu rukun 5 ya. Yang pertama mikot atau ihram ataupun niat yang insya Allah dilaksanakan besok pagi ataupun siang di Masjid Bir Ali atau Masjid Al Julaifah. Yang pertama itu harus diperhatikan. Jadi sebelum menjalankan yang pertama tadi disunahkan untuk mandi ihram. Di mana mandi ihram tersebut adalah di hotel yang kita tempati malam ini. Mungkin malam ini yang terakhir di kota Madinah, terakhir sholat subuh besok. Mungkin ada tawaf jarah wada ya. Ya saja wada ya besok ya. Jadi sebelum kita melanjut ke kota Madinah ada tawaf wada, bukan tawaf wada, jarah wada. Wada itu adalah perpisahan. Semoga Allah memanggilkan tahun yang akan datang kita berangkat lagi ke tanah suci ataupun Madinah Munawwarah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah tamu yang saya hormati. Jadi yang sunnah kemarin sudah dibicarakan pada saat manasik. Satu adalah sunnah mandi ihram. Terus lagi memotong kuku atau bulu-bulu kita dipotong itu sunnah. Pakai minyak wangi sunnah karena sebelum ihram ataupun niat yang disebut mikot di Bir Ali besok. Itu dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak menjadikan dosa, tapi lebih baik kita dilaksanakan untuk menambah-nambah amal ibadah kita. Jadi sunnah ya, pakai minyak wangi sunnah. Terus dimandi pakai sabun, pakai sampo, mandi, terus pakai minyak wangi, terus potong-potong kuku, potong rambut dikit ataupun potong bulu kumis ataupun cukur ini, bulu ketiak, itu disunahkan. Nah, langsung dari sini sudah memakai kain ihram. Dari wabil khusus untuk kaum pria itu diwajibkan pakai kain ihram 2 helai kain yang disebut yang kemarin sudah dikasihkan dari pihak travel, dipakai di hotel, tapi tidak pakai apa-apa lagi, cuman hanya 2 helai kain itu wajib. Kalau tidak pakai kain ihram tidak sah itunya yang umrohnya. Jangan pakai peci yang biasa pakai peci itu ditunda besok. Itu khusus untuk kaum pria. Dan ibu-ibu itu bebas pakai baju apa aja silahkan, yang penting tutup aurat. Tapi alangkah baiknya pakai baju putih, mungkin lebih suci, kelihatannya lebih bagus. Dan dari situ setelah kita siap menuju bis, mungkin tekniknya lagi nanti diteruskan oleh guru sekolah yaitu Muhammad Ali yang selama ini kita membimbing. Beliau alhamdulillah sempat dari Mesir sebetulnya itu sengaja ke Madinah. Alhamdulillah kita dibimbing sama Ustaz Ali ini. Terima kasih Ustaz Ali setelah membimbing jamaah kami yang dari Indonesia. Terus langsung menuju Bir Ali, termasuk rukun yang pertama. Setelah sampai Bir Ali, sholat sunat 2 rakaat, tidak pakai lama di dalam masjid, langsung menuju bis. Nanti dibimbing oleh saudara Ustaz Ali untuk niat ihram ataupun disebut mikot. Itu berarti udah satu rangkaian, disebut satu rukun. Karena rukunnya ada 5, 1 mikot, dan kedua tawaf, ketiga sa'i, 4 tahalul, yang kelima tertib. Tertib itu adalah merangkai dari yang ke-1, kedua, ketiga. Jadi tidak melangkahi yang kedua langsung ke-4 tahalul, itu tidak sah. Itu insya Allah besok dilaksanakan. Dari situ langsung menuju hotel, pembagian kunci, istirahat sejenak, lihat situasi dan kondisi di perjalanan sampai jam berapa waktu tiba di Mekah. Itu masih rukun yang pertama.
Lama juga rukun yang pertama karena perjalanan dari Madinah menuju kota Mekah itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Harus jamaah bersabar. Tidak langsung dari sini menuju Lebak melihat Ka'bah. Itu perjalanan dulu selama 4 sampai 5 jam. Semoga Allah memperlancarkan perjalanan kita besok, amin. Dari hotel menuju ke mana, Bu? Jalan dari hotel menuju ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Dan terus baca talbiyah sampai pintu Masjidil Haram. Di situ baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yurussalam wa hina rabbana bisalam wa alhilna al-zanata darasatul yadal jannah Allahumma ta'ala abwaba rahmatik. Langsung menuju Ka'bah. Di situ jalan kaki. Pas ada saat melihat Ka'bah, baca Allahumma jid hadal ghaita tasrifan wa taqdiman wa mahabbatan sampai selesai. Mulailah melangkah menuju Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita sampai mengecut dengan isyarat. Tidak mungkin kita langsung mencium Hajar Aswad karena cukup banyak jamaah seluruh dunia, wabil khusus umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Di situ dah melaju menuju mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Insya Allah Ustaz Ali akan membimbing besok umrohnya saja. Siap Ustaz? Iya. Di situ dibimbing sama beliau, bacaannya mengikuti beliau yang di depan. Kita jamaah tidak usah bingung. Kita belum paham, belum hafal itu bacaannya, gak usah khawatir, ada pembimbing. Pembimbing sudah ada, kita tinggal makmum meneruskan kalimat dari pembimbing tersebut. Kalau seandainya tidak kedengaran ke belakang, baca aja Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu kalau seandainya tidak kedengaran, kalau emang masih kita ikutin komando tersebut. Dari mana, Bu? Dari mulai Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Dari rukun Yamani ganti kalimatnya. Kalau orang Indonesia bilang ataupun orang Cicurug doa sapu jagat, tapi kalau di Arab tidak ada doa sapu jagat. Bingung orang Arab nyari doa sapu jagat yang mana. Dari Pulau Jawa, evolusi Indonesia ada sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Selamat bisa nggak tahu silsilah dan riwayat di Madinah, beliaulah yang cukup tahu. Syukur alhamdulillah kepada Ustaz Ali. Nah di situ udah selesai, kembali ke mana? Ke hotel istirahat. Dan hari keduanya istirahat mungkin diperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Satu rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid lainnya. Untung alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan umrah walaupun belum menjalani yang intinya, tapi sudah berangkat dari Indonesia menuju kota Madinah tersebut dengan diberikan perjalanan yang lancar alhamdulillah. Dan juga makan udah kenyang cukup sehari 3 kali. Insya Allah pulang ke Indonesia ibu-ibu bapak gemuk badannya pada pangling. Bisa dari orang Indonesia ke sini pulang selama 10 hari kurang lebih dari perjalanan. Sabtu pulang Senin, pulang ke sana mudah-mudahan membawa berkah dan menjadikan umroh yang mabrur dan mabrur. Yang disebut mabrur adalah umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulangnya ke sana tambah-tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya cukup sekian dari saya. Usikum wa nafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Imam yang telah menyampaikan manasik pulang. Mudah-mudahan bisa teringat ibu-ibu masing-masing. Ada pertanyaan sebelumnya sebelum kita lanjutkan dari Bapak? Tidak. Setelah kan ya, setelah
Untuk hari itu langsung ya. Bagaimana waktunya gitu? Nggak ditentukan waktunya. Maksudnya nggak ditentukan sampai jam berapa itu nggak. Kalau waktunya tapi selesai aja. Ya selesai ya. Jadi setelah tawaf, ya setelah tawaf dan seperti disampaikan oleh saudara tadi, kita sholat di belakang makam Ibrahim. Habis itu kita baca doa sama-sama. Nah, jika tidak memungkinkan kita untuk sholat di belakang makam Ibrahim, maka kita akan mencarikan tempat yang lebih leluasa agar kita bisa sholat bersama-sama. Agar tujuannya ketika selesai daripada kita sholat dan berdoa setelah tawaf, kita langsung menuju sa'i secara bersama-sama. Itu waktunya bebas, maksudnya sampai jam berapa? Sampai sono malam. Itu bebas. Tapi kita usahakan insya Allah mudah-mudahan bisa selesai nggak sampai tengah malam. Karena kasihan juga ibu-ibu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti akan saya sampaikan. Kita besok akan siap-siap lebih cepat jam 9. Mudah-mudahan sudah kumpul semua di lobi. Kita gerak langsung. Mudah-mudahan sebelum asar kita sudah sampai di sana. Kemudian setelah itu kita langsung melaksanakan ibadah umroh. Ada lagi pertanyaan, Bapak? Apa Pak? Ada? Nanya Kak. Hah? Siapa yang bertanya silahkan. Pak? Itu kita besok kan berangkat dari sini. Ya. Sampai di sana istirahat dulu apa kita langsung? Kita istirahat dulu, mungkin akan makan dulu dan berbagian kunci hotel. Kita masuk ke kamar, mau ke toilet, mandi apa? Oh nggak mandi, jangan mandi. Ke toilet apa semua. Setelah itu. Ini dia juga sama. Enggak. Insyaallah kita sampaikan. Terima kasih. Ini yang berkaitan dengan ibadah umroh, dengan rukun-rukun umroh. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Ibu-ibu ada? Nggak ada. Jadi kalau ibu-ibu nggak ada, saya akan melanjutkan ke persiapan ke teknis pemberangkatan besok. Nah, insya Allah ibu-ibu yang pertama sekali malam ini selesaikan semua packing. Usahakan setengah 8 koper sudah di depan kamar. Mentok itu jam 8 koper sudah di depan kamar, agar orang petugas hotel bisa menemukan koper kita terlebih cepat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa kita ada wadaan dengan Rasulullah besok ibu-ibu. Nah, kita wadaan dengan Rasulullah itu kapan? Kita wadaan dengan Rasulullah tersebut usahakan mudah-mudahan setelah sholat subuh kita wadaan sama-sama. Kemudian setelah itu kita balik ke hotel, siap-siap makan segala macam. Habis itu kita kumpul di lobi dan naik bus untuk berangkat. Nah, gitu. Kira-kira paham ibu-ibu? Nah, itu yang kedua. Besok subuh kita akan berkumpul di pintu 22. Bagi yang ingin wadaan secara bareng-bareng, insya Allah kita akan bimbing. Jika ingin wadaan secara pribadi, itu pun kami persilahkan. Nah, yang intinya bagi ibu-ibu, mungkin saya maunya wadaan sama-sama gitu. Nah, insya Allah kita akan membimbing ibu. Nanti ada juga mungkin dari bapak-bapak yang ingin saya mau wadaan sendiri gitu kan. Nah, itu juga tidak masalah. Karena kita elastis. Kalau ibu-ibu mau bareng lebih mantap. Ibu-ibu. Bapak juga kalau mau bareng bisa, insya Allah. Itu yang kedua, ibu. Kemudian yang ketiga itu periksa semua barang. Jangan ada ketinggalan satu barang pun di hotel ini, ibu-ibu. Karena ketika kita keluar, langsung orang lain masuk. Itu masalah ibu. Jadi barang kita itu kurang terjamin keselamatannya, ibu. Jadi mohon diperhatikan baik-baik malam ini agar barangnya diamankan di dalam koper. Nggak usah bungkus terlalu berat dulu pun nggak apa-apa, ibu. Karena kita ada lagi di Mekah. Nanti di Mekah barulah kita wrapping apa semua itu. Kita ikat koper kita yang kuat-kuat untuk kita bawa ke bandara. Nah, dan diperhatikan juga beban koper. Beban kopernya itu jika terlalu berat, ibu-ibu. Jadi disampaikan berapa Ustaz? 25
25 kilo. 25 kilo itu jangan lebih. Seandainya lebih, jadi kresek satu untuk taruh dalam kresek tersebut. Gunanya apa? Jika ada mungkin kawan-kawan kita yang kopernya tidak mencapai 25, bisa jadi 20, maka kita bisa menaruhkan barang kita dalam kresek tersebut dengan barang teman kita, yang koper teman kita. Itu yang ketiga, Ibu. Kemudian yang keempat yaitu pukul 9 sudah siap-siap kumpul di lobi. Jadi usahakan ibu-ibu jam 9 kita sudah turun ke lobi. Insyaallah mobil jam 9 sudah ada di lobi, di bawah. Insyaallah ibu-ibu. Setelah kita kumpul semua, kita langsung berangkat. Kemudian selanjutnya kita akan ke Mekah. Insyaallah kita usahakan untuk sholat jamak takdim. Jadi kita bawa zuhur, kita bawa asar ke zuhur. Tujuannya apa ibu-ibu? Tujuannya seandainya kita sampai di sana sebelum asar. Seandainya kita sampai di sana sebelum asar, maka kita ada waktu untuk beristirahat sejenak di hotel sambil menunggu jamaah asar selesai. Jadi ketika orang salat jamaah asar selesai pulang dari Masjidil Haram, kita masuk untuk melaksanakan langsung ibadah tawaf, sa'i dan seterusnya. Gitu ibu-ibu. Insyaallah kita usahakan bisa berangkat lebih cepat. Jadi sampai di sana kita langsung umroh. Enggak harus lagi sholat asar. Adapun jamak takhir dan sholat asar beserta zuhur jangan lagi. Jadi insyaallah kita usahakan jamak takdim. Jadi asar kita bawa ke zuhur, langsung kita sholat zuhur di rest area itu di jalan Padang Pasir itu. Kemudian sampai di sana sebelum asar mudah-mudahan kita ada waktu balik ke hotel, siap-siap. Setelah jamaah keluar dari Masjidil Haram, kita jalan bersama-sama, insyaallah. Itu bisa dimengerti ibu-ibu. Oke. Kemudian selanjutnya di Mekah tersebut kita menunggu pembagian kunci hotel dulu. Seperti yang tadi. Jadi kita tidak langsung umroh. Jadi sampai ke sana duduk di lobi, pembagian kunci. Kemudian kita masuk ke kamar, letak barang yang kita bawa. Koper jangan terlalu dirisaukan karena itu sudah dihandle oleh billboy. Jadi koper tersebut akan dinaikkan ke lantai kita masing-masing ibu. Insyaallah kita semuanya akan satu lantai sama dan koper akan ditaruh lantai yang sama tersebut. Hanya tas jinjing ini aja yang dimasukkan ke dalam kamar. Nah, ketika ibu-ibu, bapak-bapak masuk ke dalam kamar, ini sering sekali terjadi. Jangan pernah sentuh sabun. Baik itu untuk sikat gigi, adapun untuk cuci tangan, adapun mau cuci tudung, mau cuci jilbab, gitu kan. Pokoknya yang berkaitan dengan sabun jangan disentuh. Bapak-bapak gitu juga jangan disentuh. Kalau ke toilet hotel, di kamar hotel itu sentuh air putih aja, sekedar hajat aja. Itu ibu-ibu ya. Jadi jangan sentuh sabun, segala macam jangan sentuh, karena nanti akan terkena dam. Itu kacau itu ibu-ibu. Selanjutnya kunci hotel ini, kunci hotel ini besok ketika ibu keluarkan koper itu langsung dikumpulkan di kamar Ustaz. Di kamar 302. Jadi kita kumpulkan kunci hotel agar kita serahkan ke resepsionis secara sama-sama. Biar saya yang serahkan ke resepsionis. Gitu ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai tercecer kunci hotel kita ini ibu-ibu. Udah. Kemudian selanjutnya yang ingin dorong. Seandainya ibu-ibu ini nggak sanggup misalnya, ketika sampai di Mekah sudah sangat letih dan ingin didorong, maka langsung konfirmasi ke saya agar saya carikan pendorong. Yang dipaksain ibu-ibu. Bisa didorong insyaallah. Nanti didorong, jangan dipaksa ibu. Jangan dipaksa insyaallah. Dan nanti ujurah dan untuk informasi ujurah dorong itu 250 300 riyal. 300 riyal ujurah dorong itu.
Insyaallah ibu-ibu, kalau misalkan sanggup, kita jalan sama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan hingga besok semuanya. Amin. Hingga bisa menyelesaikan umroh segera sama-sama. Dan kita tidak buru-buru, kita jalan pelan-pelan. Yang penting nyaman, kita ibadah khusyuk, kita ibadah santai. Hanya mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Dengan mengharapkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kemudian besok ketika keluar daripada hotel, jangan lupa bawa ID card. Ini ID card. Dan insya Allah saya akan memintakan kartu hotel. Saya akan memintakan kartu hotel dan jangan lupa ibu bawa kartu hotel tersebut. Jangan lupa bawa kartu hotel tersebut. Kenapa? Na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya ada di antara kita terpisah dari rombongan, baik itu terpisah ketika tawaf maupun terpisah ketika sa'i, ibu-ibu kalau sudah kehilangan rombongan, itu jangan jalan sendiri, cari arah sendiri, jangan. Tetap di tempat itu. Misalkan ibu lagi jalan, ternyata sudah hilang rombongan, berdiri di tempat itu. Berdiri di tempat itu ataupun duduk di tempat itu. Kalau seandainya ibu sudah menunggu mungkin sekitar setengah jam tidak nampak rombongan, ibu langsung jumpai polisi. Ibu langsung jumpai polisi. Polisi ada dalam Masjidil Haram, langsung nampakkan kartu hotel. Ini mohon diperhatikan ibu-ibu, ya, ibu ya. Jadi jangan cari jalan sendiri. Kalau sudah hilang rombongan, berdiri di tempat ataupun duduk. Kalau sudah menunggu di situ setengah jam tidak ada kawan, tidak nampak lagi kawan, langsung ada polisi di situ, nampakkan kartu hotel ke polisi. Okey, faham ibu-ibu insyaallah? Insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terpisah dari rombongan insyaallah, karena kita tidak buru-buru. Hanya itu saja teknis untuk keberangkatan kita. Jangan terlalu lama karena sudah jam 10, ibu-ibu sudah sangat lelah, ngantuk semuanya. Jadi lebih kurang saya mohon maaf kepada ibu-ibu semuanya sudah menyita waktu ibu malam ini, sudah mengganggu waktu ibu untuk istirahat. Tapi mudah-mudahan besok Allah memudahkan perjalanan umroh kita ibu-ibu. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki kesehatan badan dan pikiran agar bisa kita umroh dengan baik dan sempurna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah umroh kita dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih kurang saya mohon maaf ada segala kesilapan saya, kekurangan saya. Mungkin selama dalam beberapa hari ini saya menemani perjalanan ibadah umroh ibu-ibu, mungkin ada kesalahan saya dalam bersikap, dalam berkata-kata. Sudahkah ibu maafkan? Tidak dimaafkan? Sudah dimaafkan ibu-ibu? Kalau ada salah mohon dimaafkan. Lebih kurang saya minta izin. Sebelum itu kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ibu mau istirahat, langsung istirahat, kita pada konten masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Ibu.